Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi anak-anakku semua, kali ini kita ketemu lagi dalam putaran kedua PJJ Quran Hadis kelas 7 semester genap. Nah, di dalam pertemuan ini nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi, ya, yaitu sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Nah, sebelum kita masuk pada materinya pada pagi ini, mari pertemuan kita pagi ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan dalam menempuh pelajaran kali ini anak-anak senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Alaniyah. Al-Fatihah. Nah, anak-anakku semua, sekarang lihat sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Ini tema yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kedua kali ini. Nah, di sini nanti ada kandungan optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini kandungan atau inti isi yang ada dalam topik pembicaraan kita kali ini. Nah, adapun KD yang kita pakai, ya, kita menggunakan KD 3.5. Nah, KD 3.5 yaitu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ini KD yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Adapun indikator pencapaian kompetensi dasar, nah ini lihat anak-anak. Setelah anak-anak mempelajari Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 153, ini nanti anak-anak diharapkan bisa menyebutkan arti dari surat-surat tersebut. Kemudian selanjutnya bisa menjelaskan isi yang terkandung dalam surat Al-Balad 1 sampai 10, Az-Zumar 53 dan Al-Baqarah 153. Begitu juga seterusnya adalah anak-anak diharapkan dapat menentukan isi surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 153. Setelah bisa menentukan isi, nanti diharapkan anak-anak bisa membandingkan isi kandungan Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 153. Nanti anak-anak bisa membandingkan isi kandungannya. Selanjutnya yaitu diharapkan anak-anak bisa menilai sikap sesuai isi kandungan surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 153. Kemudian diharapkan nanti anak-anak setelah ini bisa merencanakan sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ini adalah tanda-tanda pencapaian keberhasilan anak-anak dalam mempelajari kali ini. Sekarang kita kompetensi.
Kita kompetensinya yaitu kita lihat materinya yang akan kita pelajari yaitu Quran surat Al-Balad 1 sampai 10. Ini insyaallah pada pertemuan kedua. Terus Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 153 ini insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga. Adapun aktivitas yaitu membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, analisis, penugasan dan presentasi. Ini biasa seperti kemarin. Sekarang keterampilan, pemaaf, optimis, pemikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, literasi, ini merupakan keterampilan yang anak-anak tumbuhkan dalam mempelajari pelajaran kali ini. Mari kita masuk pada isi kandungan Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Di sini berisi peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Artinya apa? Aku bersumpah dengan negeri ini atau Mekah. Jadi yang dimaksud Al-Balad ya di dalam Al-Quran kata Al-Balad ini yang dimaksud adalah negeri Mekah. Bukan mana-mana Mekah ya. Ingat, Al-Balad yang dimaksud adalah negeri Mekah. Ini. Jadi di Mekah inilah, dengan kota ini Allah bersumpah. Allah menggunakan sumpah apapun itu boleh ya, termasuk ini menggunakan sumpah Al-Balad atau kota Mekah. Kemudian ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Artinya, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Jadi tempat tinggal Nabi Muhammad adalah di wilayah Mekah, ya, di wilayah Mekah sini, kota Mekah sini. Ini yang disebut wa anta, ini adalah Nabi Muhammad. Dan Al-Balad lagi-lagi yang dimaksud adalah kota Mekah. Nah, berikutnya ayat yang ketiga yaitu wa walatin bihadzal walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Nah, ini antara bapak dan anak ada ikatan rohani ya. Antara bapak dan anak ada rasa kasih sayang yang begitu mendalam. Ini juga pertalian antara bapak dan anaknya ini digunakan oleh Allah dalam bersumpah di surat Al-Balad. Kemudian yang berikutnya, laqad khalaqnal insana fil kabad. Artinya sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Allah menciptakan manusia itu ada yang dalam keadaan susah payah dalam berusaha, dalam kehidupannya. Ada yang betul-betul sangat payah sekali ya. Ini adalah sudah disetting oleh Allah, diciptakan manusia dalam keadaan yang susah payah. Maka kita tidak boleh terlalu mengeluh atau terlalu begitu susah, karena memang Allah sudah menyeting sikap manusia seperti ini. Kemudian pada ayat yang ketiga, yang kelima, ayat satu alayaqtiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Manusia kadang-kadang ada yang mengira bahwa dia itu bernasib seperti ini, tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada tempat untuk mengibadah. Padahal agama sudah mengajarkan
Kalau kita menghadapi masalah apapun yang menyulitkan dalam hidup kita, selalulah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mendekat kepada Allah, beristighosah, minta tolong hanya kepada Allah. Ini adalah solusi untuk menghadapi kehidupan yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita dalam keadaan susah payah, jalan keluarnya diantaranya ya kita mau berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, juga diiringi dengan usaha. Kemudian yaqulu yawma idzil malam balad, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Kadang-kadang orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa harta benda yang banyak, hidupnya tidak susah, dia hanya menghambur-hamburkan hartanya. Tidak digunakan hartanya untuk kebaikan, menolong orang lain, tapi malah dihabiskan, dihambur-hamburkan hartanya. Lah orang seperti ini diingatkan oleh Allah, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Dia kok menggunakan harta, dihambur-hamburkan, dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apakah tidak ada yang melihat? Ada yang mengawasi, ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Kemudian ayat berikutnya, ayat 8, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Allah sudah melengkapi kita dengan sepasang mata. Nah, sepasang mata ini harus kita gunakan melihat sesuatu yang baik, buat mengangan-angan ciptaannya Allah. Jangan malah mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh agama atau dilarang oleh Allah. Nah, ini gunakan sepasang mata ini dengan baik. Nah, pada ayat berikutnya yang ke-9, walisana wasafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Allah melengkapi kehidupan kita dengan lidah untuk merasakan nikmat dan lezatnya makanan, ya, untuk berbicara, mengucapkan kata-kata juga lewat lidah. Kemudian sepasang bibir yang atas dan bawah. Kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang indah dan sempurna. Di samping itu, lidah dan bibir ini adalah kita gunakan untuk berbicara, membicarakan sesuatu yang baik. Nah, ayat yang ke-10, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan jalan kejahatan. Allah telah memberi kita petunjuk dua jalan, ya, jalan keburukan jelas, jalan kebaikan jelas. Jalan kebaikan dan jalan keburukan, kemana arah dan tujuannya? Arah dan tujuannya kebaikan menuju ke surga, keburukan arahnya akan menuju ke neraka. Maka dengan petunjuk ini, jalan yang bersimpangan kita tidak boleh lengah, ya, kita tidak boleh tersesat, karena Allah sudah memberi petunjuk jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal kita memilih lewat jalan mana. Lewat jalan kebaikan berarti arah kita menuju surga. Lewat jalan keburukan berarti arah kita salah, menuju neraka. Nah, inilah penjelasan dalam surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Di samping itu ada sebuah hadis yang berhubungan dengan penjelasan ayat tersebut, yaitu hadis dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man najdani fama ja'ala najda syarri ahabba ilaikum min najdil khairi." Ya, artinya,
Keduanya adalah dua jalan. Lalu apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih kamu cinta, lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Jadi tadi dikuatkan oleh hadis Rasulullah, ya, bahwa kebanyakan orang ditunjukkan dua jalan, banyak memilih jalan keburukan. Sedangkan jalan kebaikan yang surga banyak yang sering ditinggalkan. Nah, ini apa penyebabnya? Kok orang itu menentukan pilihannya menuju jalan keburukan? Sedangkan ada jalan kebaikan malah banyak yang meninggalkannya. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita lanjutkan kepada tugas pada materi kali ini, yaitu tugas yang pertama. Yang dimaksud dengan kata al-balad adalah A. Madinah, B. Mekah, C. Syria, D. Kuwait. Pilih jawaban salah satu. Tugas yang kedua, apakah makna waladin dan walada? A. Ibu dan adik, B. Ayah dan kakak, C. Bapak dan anak, D. Ibu dan bapak. Ya, makna dari waladin dan walada. Jadi maknanya pilih dalam jawaban ini. Yang ketiga, dalam ayat 4 di dalam surat Al-Balad, Allah menciptakan manusia dalam keadaan A. Susah payah, B. Senang gembira, C. Bahagia, D. Sengsara. Ini yang sesuai dengan ayat 4 surat Al-Balad. Kemudian yang keempat, dalam setiap langkah kehidupan kita selalu diawasi oleh A. Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Malaikat, C. Orang tua, D. Guru. Setiap langkah kehidupan manusia diawasi oleh siapa? 5. Supaya tidak tersesat, Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia berupa dua jalan, yaitu A. Jalan yang lurus, B. yang terjal, C. yang menanjak, D. kebaikan dan keburukan. Nah, ini dikerjakan, kemudian nanti jawabannya dikirim di Google Form. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ya, jangan lupa dijawab dan jawabannya tugasnya dikirim. Anak-anakku semua, mari pertemuan pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini senantiasa mendapat ridho dari Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, sehingga anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah alamiah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.